Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang hasil diskusi kami yang telah dirangkum menjadi satu dan membahas tentang design thinking. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan kami untuk membahas hasil diskusi ini dan kami harap dapat menambah ilmu dan dapat bermanfaat kelak di kemudian hari. Sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Felix Chandra Jono, saya NIM-nya 218321010. Nama saya Kelvin Rivaldi, NIM 2183211014. Nama saya Muhammad Bafiz Aksad, NIM saya 218321017. Yuk, mari kita mulai. Oke, silakan. Nah, di sini kami akan mulai dari definisi, lalu langkah-langkah, dan di bagian akhir itu penutup. Apa sih design thinking itu? Design thinking adalah 5 langkah proses untuk memunculkan ide-ide penting, untuk memecahkan masalah-masalah real pada sekelompok orang tertentu. Proses ini diajarkan di sekolah bisnis dan juga desain terbaik seluruh dunia. Proses ini telah membuat banyak bisnis memiliki pelanggan-pelanggan yang puas dan loyal serta membantu banyak wirausahawan dari seluruh dunia untuk memecahkan masalah dengan solusi baru yang inovatif. Lalu, menurut para ahli, design thinking berkata bahwa desain dapat menjadi cara atau jalan untuk berpikir dan desain menjadi sangat eksklusif jika pengetahuan tentang design thinking hanya dimiliki oleh para desainer. Pada tahun 1986, Rolfes memperjelas bahwa design thinking adalah metode kreatif yang kami kutip dari perkataan Herbert Simon pada tahun 1969. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua yaitu design thinking menurut David Kelley yang dia kemukakan pada 1991. David Kelley atau yang sering disebut sebagai bapak dari pemikiran design thinking bersama teman-teman kuliahnya mendirikan perusahaan komersial pertama yang menyelesaikan permasalahannya menggunakan metodologi design thinking. Lalu, pada tahun 2004, dia kembali ke Stanford University untuk mendirikan sekolah pertama yang memecahkan segala permasalahannya menggunakan metodologi design thinking, yaitu Institut Desain Hasso Plattner atau lebih dikenal dengan nama D-School. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dari design thinking. Design thinking itu terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama itu empati. Nah, tujuan dari empati ini untuk melakukan wawancara yang memberi Anda ide-ide tentang apa yang orang benar-benar pedulikan atau perlukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, dalam wawancara tersebut kita harus mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi tentang apa yang menjadi keresahan konsumen dan apa yang timbul permasalahan dari keresahan tersebut. Nah, empati ini sangat penting tadi dijelaskan karena ada 2 poin, yaitu yang pertama, kita juga harus tahu dari kelompok target kita, yaitu kelompok entrepreneur, yang mana mereka biasanya berpikir bahwa misalnya mereka selalu tahu segalanya tentang klien. Dan kita juga perlu memeriksa kebenarannya ke lapangan langsung dengan bertanya kepada orang-orang. Nah, hal yang perlu diperhatikan yang nomor 2 itu adalah tentang kita tiap orang itu memiliki filter yang bermacam-macam untuk melihat kebenaran realita di lapangan tersebut. Nah, maka dari itu kita tidak bisa mengambil langsung data dari para target group atau entrepreneur tadi. Makanya kita hanya bisa mengumpulkannya. Nah, contohnya itu kenapa
bisa menjadi sangat penting empati karena tadi nilai empati tidak bisa difilter. Contohnya saja jika kita meminta pendapat terhadap sereal atau makanan kita. Nah, tiap orang mesti akan berkata kalau misalkan sereal kita itu sarapan yang bagus, atau satu pihak pun akan berkata bahwasanya sereal itu terlalu manis. Nah, itu menjadikan alasan kuat bahwasanya empati merupakan salah satu unsur penting karena tidak bisa difilter. Karena orang-orang tidak memfilter pada rasa empati ini. Yang kedua, selanjutnya, yaitu point define. Atau mendefinisikan dari masalah. Yaitu setelah kita melakukan wawancara, kita bisa mengerti kebutuhan aktual yang orang coba penuhi. Kemudian kita coba analisis dan merumuskan masalah. Nah, seandainya ketika kita ternyata menganalisis dan merumuskan masalah, itu perlu adanya mendefinisikan ulang atau redefine, itu bisa saja terjadi. Contohnya itu perusahaan pen company, yaitu perusahaan pulpen yang mana penjualannya mereka itu menurun drastis. Sampai-sampai dia menyewa salah satu perusahaan konsultan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan timbul permasalahannya itu karena mereka tidak bisa mendefinisikan masalah dengan baik. Yaitu produknya tidak bisa dibeli di mana-mana. Nah, seperti itu. Maka ketika mereka akhirnya solusinya mereka menarik ulang kembali penjualan barang-barang jualannya, lalu menjual atau mendistribusikan kembali. Bahkan sampai penjualannya mereka itu meningkat tajam. Bahkan bisa mengekspor seluruh total produksi dan 80%-nya itu diekspor ke 154 negara lain. Selanjutnya, poin ketiga dijelaskan oleh saudara Kelvin. Ya. Poin ketiga yaitu menciptakan ide baru. Di sini kita hanya fokus pada rumusan masalah dan memunculkan ide-ide yang dapat memecahkan masalah tersebut. Jadi, intinya itu bukan untuk mendapatkan ide yang sempurna, tapi melainkan untuk menghasilkan banyak ide. Sehingga dari banyak ide yang kita dapatkan itu, kita memiliki banyak opsi-opsi solusi yang bagus seperti itu. Selanjutnya. Yang keempat yaitu prototype. Di sini kita bakal ngerenungkan apa aja sih yang kita pelajari dari ide-ide yang telah kita bikin atau kita pilih. Apakah ide yang kita pilih itu bisa diimplementasikan? Dan bagaimana sih cara agar ide-ide kita itu dapat diimplementasikan? Nah, dalam konteks kehidupan nyata, kita harus mendapatkan solusi dari ide-ide yang telah kita bikin itu. Solusinya itu bisa menjadi kombinasi dari ide-ide yang baru atau menjadi suatu terobosan hal baru gitu. Kemudian semua ide-ide tersebut dihubungkan dan jadilah suatu proyek rancangan akhir. Seperti itu. Lanjut. Poin kelima yaitu uji. Jadi setelah kita mendapatkan hasil akhir dari perancangan, kita bisa membuat prototipe dengan mengaplikasikannya pada pengguna sebenarnya atau masyarakat. Nah, apabila pada saat kita melakukan uji coba kepada masyarakat, kita pasti bakal mendapatkan komentar-komentar dari mereka, baik itu yang positif ataupun negatif. Kita nggak perlu membela diri dari apabila sang konsumen mengatakan hal buruk tentang desain kita. Terima saja. Hal itu bisa kita jadikan sebagai evaluasi agar rancangan yang telah kita bikin bisa diperbaiki. Jadi kita bisa menambahkan atau mengurangi hal-hal
yang benar-benar diperlukan dalam rancangan kita, seperti itu. Kemudian setelah kita mencoba kepada konsumen, terus mendapatkan evaluasi, kita membuat lagi rancangan yang baru sesuai dengan hasil-hasil evaluasi sebelumnya. Kita bikin lagi, terus kita coba lagi di kehidupan masyarakat. Apakah hasil rancangan yang baru ini masih memiliki banyak kekurangan atau dinilai sudah layak untuk dipasarkan atau diimplementasikan pada kehidupan masyarakat sesungguhnya. Jadi proses ini diulang-ulang sampai sang perancang mendapatkan hasil yang baik, hasil yang bisa diterima oleh masyarakat di kehidupan nyata, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang design thinking. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan dalam pemberian materi tentang design thinking ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.